Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pada hari ini, kamu akan memulai pembelajaran baru di tahun ajaran baru ini, khususnya bertemu dengan pelajaran fisika pada jam ini. Adapun topik yang akan kita bahas di awal pembelajaran ini adalah tentang rangkaian listrik, arus searah. Untuk topik rangkaian listrik arus searah ada dua hal yang akan kamu pelajari pagi ini. Yang pertama, pengertian arus listrik searah, dan yang kedua yaitu alat ukur listrik searah. Untuk memulai pembahasannya, pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kita harus mengerti apa itu arus listrik searah. Ada beberapa ciri daripada arus listrik searah, yaitu yang pertama memiliki muatan listrik yang positif dan muatan listrik yang negatif, yang sering kita sebut elektron. Ya, muatan elektron bebas dan mudah berpindah. Kemudian, dalam bahan konduktor atau penghantar yang mengandung banyak elektron bebas dan mudah bergerak. Dan yang terakhir, yaitu elektron bergerak ketika ada beda potensial. Jadi arus listrik searah itu terjadi akibat adanya pergerakan elektron di dalam bahan konduktor. Selanjutnya, bagaimana arus listrik mengalir? Ada dua teori yang mempelajari tentang arus listrik. Pertama, teori konvensional, dan kedua, teori aliran elektron. Kedua ini berada dalam satu pengertian dasar. Kita perhatikan gambar. Di bawah ada baterai dengan kutub positif sebelah kiri dan kutub negatif sebelah kanan. Kemudian dihubungkan dengan kawat pada suatu penghantar, atau konduktor. Yang mana dia yang disebut dengan teori konvensional? Teori konvensional menyatakan bahwa muatan positif dari kutub positif bergerak ke penghantar menuju negatif. Dan ini yang kita sebut dengan arus listrik. Sedangkan teori aliran elektron menyatakan bahwa elektron-elektron negatif tertarik oleh elektron-elektron positif yang ada dalam penghantar, sehingga terjadi aliran elektron. Nanti di percobaan virtual kita akan melihat seperti apa yang disebut dengan aliran arus dari positif ke negatif dan aliran elektron dari negatif ke positif. Selanjutnya, topik kuat arus. Kuat arus itu seperti kita katakan tadinya, yaitu banyaknya muatan listrik, banyaknya elektron yang mengalir setiap waktu. Secara matematis, dirumuskan kuat arus itu adalah I, satuannya ampere, adalah banyaknya elektron, yaitu Q, satuannya coulomb, yang mengalir setiap waktu T dengan satuan detik. Jadi, I sama dengan Q per T, satuannya coulomb per detik. Atau sering disebut untuk menghargai penemunya yaitu ampere. Jadi, ini pengertian dasar daripada kuat arus listrik, aliran muatan listrik setiap waktu. Yang kedua, bagaimana mengetahui nilai-nilai daripada arus listrik? Maka perlu alat ukur. Alat ukur ini pun itu bergantung kepada besaran apa yang hendak diukur. Contoh, ampermeter, maka itu untuk mengukur arus. Voltmeter untuk mengukur tegangan listrik. Ohmmeter untuk mengukur hambatan listrik. Wattmeter untuk mengukur daya listrik. Jadi alatnya bergantung pada jenis yang akan diukur.
Ada jenis yang lain lagi yaitu mega ohmmeter ya, mengukur hambatan dengan besaran yang lebih besar lagi, kilowattmeter ya, untuk mengukur pemakaian daya listrik, ini pasti ada di rumah kita, dan osiloskop yaitu alat yang mampu mengukur arus DC dan juga arus AC. Bahkan bentuk daripada arusnya, bentuk daripada tegangannya itu bisa ditampilkan oleh sebuah osiloskop. Selanjutnya lagi masih ada alat ukur yang lain yang banyak di pasaran kita jumpai, yaitu ada alat ukur yang analog. Analog artinya ya, kita mengukur nilai suatu rangkaian listrik dengan membaca angkanya. Nah, jadi jarumnya yang bergerak. Nanti kita akan lihat di contoh soal. Kemudian yang lebih eh, ya modern yaitu alat ukur digital. Jadi kita tinggal membaca angka hasil akhir. Jadi kita nggak baca lagi skalanya. Jadi ada dua, multimeter, analog dan digital. Selanjutnya bagaimana mempergunakan ampermeter dan voltmeter. Ya. Secara gambaran, ya, rangkaian daripada listrik dengan mempergunakan alat ukur ini ampermeter, simbolnya A, maka untuk mengukur arus pada suatu rangkaian, contohnya ini gambar yang di cross ini lampu, berapa arus listrik yang melalui lampu ini, maka ampermeter dihubungkan seri dengan lampu atau hambatan, ya, dihubungkan seri. Jadi di dalam aplikasi penerapannya, ini baterai, ini yang merah ini kabel menuju ke ampermeter. Nah, yang biru, kabel yang biru dari ampermeter menuju ke lampu, dan sebelahnya lagi dari lampu menuju kutub negatif baterai. Nah, jadi yang perlu kamu pahami di sini, untuk mengukur arus itu ampermeter dirangkai seri. Sedangkan untuk mengukur tegangan, ya, nah, untuk mengukur tegangan listrik maka ya, voltmeter dirangkai paralel dengan hambatannya atau dengan lampu. Ya, ini dirangkai paralel. Supaya apa? Apa yang terukur oleh alat voltmeter itu menunjukkan nilai daripada tegangan pada hambatan. Jadi berbeda dengan mempergunakan ampermeter. Jadi voltmeter, rangkaian voltmeternya disusun, ya, disusun paralel. Selanjutnya, topik basic meter. Basic meter adalah alat ukur listrik sederhana yang umumnya dipergunakan di laboratorium. Dua gambar ini adalah B1 basimeter, tetapi pemakaian yang berbeda. Contohnya di sebelah kiri. Ya, maka ketika ini platnya digeser ke kanan, maka yang muncul itu huruf A, artinya alat berfungsi sebagai ampermeter. Nah, apa yang dipergunakan? Ya, ketika digeser ke kanan, maka ini ya, tempat penghubung alat penghubung kabelnya itu nampak. Ini seperti ini. Nah, ini 100 miliampere. Artinya apa? Ya, di tempat ini jika dihubungkan kabel maka alat bisa mengukur arus sebesar 100 miliampere di satu kabel. Nah, kabel lainnya dihubungkan ke tempat yang hitam. Ya, jadi yang kabel yang tempat untuk memasukkan kabel, ya, yang terhubung itu, ya, bergantung kepada target yang kita inginkan. Apakah untuk mengukur 100 ampere atau miliampere atau 1 ampere atau dan seterusnya. Ya. Sedangkan jika kita geser plat penutupnya ke sebelah kiri, ini kita geser ke kiri, maka yang berfungsi adalah yang sebelah kanan ini, tempat kabel yang sebelah kanan. Maka di sini kita mengukur tegangan daripada jaringan rangkaian listrik yang dikehendaki. Jadi tampak huruf V-nya. Jadi satu alat, ya, yang disebut basimeter tetapi bisa mengukur arus dan tegangan listrik secara sederhana.
Ya, ini salah satu contoh. Kita perhatikan di sini bahwa yang nampak pada basic meter adalah A, berarti berfungsi sebagai ampere meter. Ya. Nah, kemudian ini batas ukur min 10, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Ya, maka apa yang kita lihat di sini bahwa alat ini mampu mengukur ya 0 sampai 100 atau mampu mengukur 0 sampai 50. Jadi tergantung daripada batas yang kita inginkan. Suatu rangkaian yang terhubung dengan basic meter pada 0 sampai 100 mikroampere. Berarti nolnya di sini, 100 mikroampernya di sini. Ini di 100 mikroampernya. Ya, menunjukkan angka seperti gambar. Berarti ketika dihubungkan dengan alat, maka jarumnya menyimpang menunjukkan angka ya, 0, 20, ini di tengah, 30. Ya. Nah, yang ditanyakan, berapa besar arus yang terukur? Nah, jika seperti ini, ya, ini batas ukurnya 100 mikroampere, berarti dari 0 sampai ke kanan ini penyimpangan jarum maksimum, berarti nilai ukur maksimumnya 100 mikroampere. Tapi kalau hanya menunjuk angka 30, bagaimana nilai ukurnya? Ya, perhatikan bahwa batas ukur maksimum alat sama dengan nilai skala maksimumnya. Jadi skala maksimum 100 mikro, maka batas ukurnya juga 100 mikroampere. Lanjut. Skala penunjukan jarum 30. Ini ya. Nah, ini angkanya jarum menunjuk ke angka 30. Kemudian skala maksimum tadi 100, maka berapa nilai ukurnya seperti ini. Ya. Kuat arus yang terukur yaitu 30 per 100 kali batas ukur maksimum. Maka dengan penunjukan seperti ini, batas ukur 100 mikroampere, maka alat atau basic meter mengukur arus dengan besaran 30 mikroampere. Ya, jadi ini fungsi daripada basic meter untuk mengukur arus. Selanjutnya, bagaimana kalau dipergunakan untuk mengukur tegangan? Prinsipnya sama. Suatu rangkaian yang terhubung dengan basic meter pada 0 dan 50 mV. Jadi di sini 0, maka ini ada 50 mV. Salah satu daripada tempat ini adalah tempat pengukuran tegangan. 50 mV berarti batas ukur maksimum. Iya. Ternyata penunjukan alat seperti ini, garis 30, berapa tegangan yang diukur? Kita perhatikan. Batas ukur maksimum alat sama dengan nilai skala maksimumnya. Ya. Batas ukur maksimum adalah 50 mV. Berarti yang kita pakai dari skala, ada skala yang bagian bawah, ini maksimum 100. Maka kita pakai skala yang atas karena batas ukurnya maksimum 50 mV. Ya. Maka kalau ini 50 mV, berarti yang lainnya 40, 30, 20, 10. Sekarang jarum menunjuk ke angka antara 10 dan 20. Oke, kita amati. Skala menunjukkan jarum ke 15, antara 10 dengan 20. Betul. Skala maksimum 50. Batas ukur maksimum 50 mV. Maka berapa tegangan terukur? Tentu 15 per 50 kali 50 mV batas ukur maksimum. Artinya, alat mengukur tegangan rangkaian sebesar 15 mV. Ya, kita akan melakukan sebuah percobaan virtual. Ya, bagaimana kita melakukan percobaan sederhana untuk satu rangkaian arus searah. Ini kabel, ya, kita hubungkan dengan saklar, kemudian kita susun satu rangkaian, kita pergunakan baterai, ya, satu baterai, buat lagi kabelnya,
Kemudian kita ingin mengukur dengan mempergunakan alat ukur ampermeter. Maka ampermeternya kita buat sedemikian. Kemudian yang mau diukur adalah arus pada sebuah lampu. Ini lampu. Ya. Kemudian jika kita hubungkan, kita persingkat. Nah, ini sekarang lampu terhubung, ya. Lampu terhubung dengan ampermeter, arusnya 0. Udah, baterai, dan ini arus masih diputus oleh saklar. Oke, kita hubungkan. Ya, apa yang terjadi? Perhatikan ini bulatan warna biru, ini namanya aliran elektron. Itu yang dimaksud aliran elektron tadi, yaitu dari baterai negatif menuju ke baterai positif. Nah, kalau kita ganti yang aliran konvensional, ini aliran konvensional. Ya, ini dari baterai yang kutub baterai keluar dari kutub positif menuju lampu, ampermeter, dan kembali ke baterai. Nah, ini perbedaan arah daripada aliran arus elektron dan aliran arus secara konvensional. Oke, apa yang kita amati? Bahwa dalam rangkaian ini arus yang terukur 0,9 ampere. 0,9 ampere. Berarti lampu memiliki arus 0,9 ampere. Bagaimana kalau kita tambah baterainya? Ya, kita putus sebentar. Ya, kita tambah baterai. Ya, maka arus yang dengan baterai yang 2 kali lipat, maka besar arus juga sebesar 2 kali lipat. Bagaimana mengukur tegangan pada lampu? Maka kita boleh pasang ini voltmeter. Ini pada satu kutub kita pasang dan pada kutub yang lain kita hubungkan. Maka terbaca, ya. Tegangan pada lampu menjadi 18 volt. Berarti tegangan masing-masing baterai ini adalah 9 volt. Jadi seperti inilah cara mengamati, ya, mengamati satu percobaan sekalipun secara virtual, tetapi mempermudah pengertian kita. Baik, sampai di sini yang bisa kita pelajari untuk pagi hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di WA kami, ya, Bapak Ibu gurunya, ya, secara pribadi. Ya, ditanyakan apa yang kurang jelas atau mungkin ada yang tidak tepat dalam penyampaian. Demikian untuk pagi hari ini. Salam sehat buat kamu semua. Salam.